Dan begitulah sunnatullahnya, bahwa perjalanan dakwah itu ada kalanya perjalanan yang penuh dengan perjuangan yang harus mengorbankan nyawa, walaupun nanti mungkin kita akan lihat perjuangan dakwah adalah perjuangan yang penuh dengan keindahan. Maka dari itu, dari sini kita juga memahami ya bagaimana seorang nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah saja itu mendapatkan perlawanan yang sudah sebegitu dahsyatnya. Ya, bahkan perlawanan itu bukan hanya cemoohan, bahkan perlawanan itu bukan hanya sekedar gunjingan, ya, bukan hanya sekedar ini, tapi betul-betul perlawanan yang bahasanya ya, yang berakibat pada hilangnya nyawa. Gitu. Jadi ini nyawa taruhannya. Ya. Jadi masya Allah, itulah dia jalur dakwah, ya. Jalur kebaikan. Ya. Tidak ada ketika orang ingin menyampaikan sebuah kebaikan itu ya begitu mudah dan begitu ringan, ya. Tetapi pasti akan ada segala macam riak gelombang yang akan dihadapi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam di awal beliau menjalankan dakwahnya di masa muda itu betul-betul luar biasa. Masa muda bukan masa yang ringan untuk bisa mengelola nafsunya sendiri, ya, akan tetapi justru masya Allah luar biasa. Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana masa muda adalah masa di mana beliau menjadi pionir di tengah masyarakatnya, menjadi sumber kebaikan di tengah umatnya. Ini juga pelajaran, karena begini, mengapa mengambil pelajaran dari pemuda? Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan kalimat fatan kemarin ya, walaupun itu sebutan dari kaumnya. Ya, ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim, kaumnya menyampaikan begitu. Dan kita perlu tahu bahwa pemuda yang bernama Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan kalimat pemuda, maka ada nilai yang harus kita ambil. Satu, ketika ingin menebar kebaikan tidak harus nunggu tua. Pemuda itu merupakan pionir. Pemuda itu merupakan motor. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pionir, menjadi motor di tengah umat yang kala itu seluruhnya menyembah berhala. Tidak ada yang tidak menyembah berhala. Semuanya menyudutkan dia, semua menyepelekan beliau. Tetapi Nabi Ibrahim yang kala itu di usia muda, Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi pionir. Maka ini bahagian gitu, bahwa ternyata untuk mencetak sebuah kebaikan tidak harus nunggu tua. Muda harus dicetak. Nanti tua istirahat dong, enggak juga, karena nanti akan kita lihat cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini bergerak terus, bergerak ya, sampai ajal menjelang. Ya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah isyarat sebagai seorang pemuda. Lalu juga ketika kita melihat pada sisi yang lain, kita melihat ada seorang pemuda. Ya. Jangan remehkan peran pemuda itu. Ya. Pemuda itu memiliki kemampuan yang sedang pada puncaknya. Ya. Segala kebaikan ada pada mereka. Maka berikan kepercayaan. Sesuatu yang berharga bagi pemuda adalah kepercayaan dari para seniornya untuk bisa melakukan kebaikan. Begitu juga sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan orang-orang yang sudah tua, ketika dia mampu untuk memberikan kepercayaan tongkat estafet kepada yang muda, gitu ya. Nah, ini kita belajar gitu. Karena begini, kadang-kadang dalam beberapa organisasi, bahkan ya pengurus masjid, majelis taklim, pengajian, itu masih enggan bagi orang tua untuk memberikan itu kepada pemuda-pemudanya. Padahal pemuda banyak sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kalimat pemuda ini kalimat yang semuanya itu memberikan cerita-cerita yang spektakuler, cerita-cerita yang energik, cerita-cerita yang betul-betul menggugah gitu. Makanya kan kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi itu Ashabul Kahfi, itu yang tidur di gua itu siapa? Yang tidur di gua itu apakah para tua renta? Yang tidur di gua itu apakah para kakek-kakek? Yang ada di gua itu adalah pemuda. Ya. Mereka pemuda-pemuda yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini isyarat pemuda tidak bisa diremehkan. Karena ketika pemuda diberikan kemampuan, maka dia akan mampu memberikan perubahan. Ya. Itu cerita sedikit kemarin. Nah, lalu beliau dilempar ke api Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan di situ juga sunatullahnya yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin di mata manusia atau bahkan mungkin di mata kita sendiri ketika menjalani dakwah ini akan mendapatkan banyak sekali kesulitan. Sulit sekali ya kayaknya ya, susah apa. Tetapi akhir dari setiap perjalanan dakwah itu adalah kebahagiaan. Akhir dari setiap perjalanan dakwah itu adalah kemudahan. Sehingga ketika beliau sampai di api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kala itu semua kaumnya atau semua bangsanya bertepuk tangan, berteriak gembira. Wah, Ibrahim mati, itu kata mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir lain kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau justru jatuh di api itu, tapi api itu membuat beliau selamat, ya. Bardan wassalaman. Ya, bukan hanya sekedar bardan saja, bukan hanya sekedar dingin saja, ya. Karena ada orang kalau cuma dingin saja mematikan, ya. Sama ketika terlempar dari manjanik itu aja ke satu tempat yang penuh dengan tungku, api, kayu, itu pasti akan membuat tubuhnya terkena serpihan kayu, terluka, ya, mungkin bisa patah tulang. Tetapi Allah sematkan dengan kalimat selamat, ya, selamat, menyelamatkan, gitu. Jadi apapun kondisi itu menyelamatkan. Nabi Ibrahim datang ke sana, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada luka sama sekali, tidak ada sakit sama sekali, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak mendekat kalau melihat Ibrahim sudah mati atau belum, menurut mereka begitu ya. Ya, mereka ingin mencari dan ingin membunuhnya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak Allah wafatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan. Ya, ketika mereka tidak mendekat ke api itu, Nabi Ibrahim berhasil untuk pergi dan menjauh dari kezaliman kaumnya. Ya. Ini yang perlu untuk kita lihat, sahabat yang dicintai Allah. Ada detik-detik yang luar biasa. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim ditaruh di manjanik itu, dilemparkan kalimatnya, kalimat thayyibah semuanya. Kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Cukup bagiku Allah pelindung dan penolong, sebaik-baik penolong. Cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong. Terus begitu saja. Padahal kalimatnya yang diucapkan oleh Nabi itu, Masya Allah gitu ya, beliau diutus untuk melakukan dakwah kepada kaumnya. Bahkan beliau berada di manjanik itu, kalau mau diambil secara logika manusia gitu ya. Beliau ada di manjanik itu sebabnya bukan karena apa-apa, bukan karena ingin mempertahankan jabatannya, itu ada di manjanik. Bukan karena ingin mempertahankan kekayaannya, tapi ingin menyampaikan perintah dari Tuhannya. Itu keberadaan beliau di manjanik itu. Tapi tidak ada kalimat dalam lisan Nabi Ibrahim itu protes kepada Allah. Ya Rabb, kenapa aku harus di sini? Bukankah aku ini mendakwahkan perintahmu, mengajak orang-orang ini untuk mentauhidkanmu, tapi kenapa tidak turun pertolongan kepadaku saat aku sedang dalam kondisi terjepit seperti ini? Nah, gitu. Kita melihat cerita ini menjadi tidak terlalu mengerikan karena kita tahu ujungnya, sahabat. Ya kan, kita tahu ujungnya nanti Allah akan selamatkan Nabi Ibrahim. Ujungnya Allah akan berikan perlindungan pada Nabi Ibrahim. Tapi andai kita tidak tahu ini ujungnya bagaimana, pasti niscaya semua dari kita. Ya, misalkan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi, semua dari kita dalam benak kita akan mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat. Syahid bahasa kita begitu. Kenapa? Dilempar dari manjanik. Kalau kita tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita itu. Dan Nabi Ibrahim kala itu, bayangkan, beliau tidak tahu kelanjutannya bagaimana. Tidak ada berita dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, santai Ibrahim, nanti itu api akan aku jadikan dingin dan menyelamatkanmu. Apa begitu? Tidak, sahabat. Tidak begitu adanya. Tetapi disinilah letak di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita selaku hambanya ini, bahwa tidak harus selaras gitu. Tidak harus selaras antara ibadah dengan dunia. Antara orang yang ahli ibadah dengan kenikmatan dunia, kemudahan dunia, itu tidak harus selaras.
Ada kalanya selaras, ada kalanya tidak, tapi jangan dijadikan alasan. Contoh begini sahabat, ada di antara kita itu yang mungkin diuji oleh Allah. Lalu kita katakan, dulu kenapa ya, saya kan udah sering sholat, saya sudah sering zakat, saya sudah sering pengajian, tapi kenapa ujian masih begitu berat? Ini perkataan yang salah ini. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menegaskan, asyaddun nasi bala'an humul anbiya. Yang paling berat ujiannya dari setiap hamba yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah para nabi. Para nabi yang paling berat. Lalu orang setelahnya. Artinya dalam kehidupan kita itu tidak ada urusannya antara ibadah dengan ujian. Ya. Oleh karena itu para nabi paling banyak ujiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mampu lulus dalam ujian itu karena beliau mampu memasrahkannya kepada Allah, karena beliau mampu berhusnuzan kepada Allah, karena beliau mampu menerimanya dengan ikhlas. Ketika ada dimanjani keikhlasan yang ada, maka yang disebut kalimat-kalimat thayyibah, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Lalu memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Begitu dilempar, Allah yang berikan jalan keluar. Nah, itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kemana perginya? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim bukan untuk rihlah dulu, bukan untuk istirahat dulu, bukan untuk santai-santai dulu. Kan ini trauma ini. Ya, kalau ada istilah orang itu kan ada healing dulu. Bayangkan habis disergap, ditaruh manjanik, dilempar ke api. Itu orang kalau gimana, saya nggak bisa bayangkan ya, stres tuh jiwanya ya. Kita baru ketemu orang yang menghardik kita, orang yang tiba-tiba datang memukul orang, itu aja sudah healingnya mungkin sehari 2 hari, apalagi ini dihukum mati ya, dihukum mati, pasti itu berpengaruh pada psikologis. Tapi yang kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung serta-merta juga sekedar untuk dah Ibrahim istirahat dulu ya, kamu santai-santai dulu, kamu tidak, sahabat. Justru diminta langsung melanjutkan tugas berikutnya. Dan tugas berikutnya bukan tugas yang lebih ringan. Tugas berikutnya bukan tugas yang lebih mudah. Karena tugas berikutnya, Masya Allah, beliau harus berdakwah kepada penguasa Babilonia. Penguasa Babilonia itu bukan penguasa yang kelasnya itu kadipaten, bukan penguasa yang kelasnya itu hanya teritorial, tidak. Nabi SAW memberikan berita kepada kita bahwa dunia ini pernah dipimpin oleh 4 raja. Dunia ini pernah dipimpin oleh 4 raja. 2 Muslim, 2 kafir. Yang Muslim Nabi Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Dan yang kafir Namrud dan Nebukadnezar, ya, Bukhtanasar. Nah, Namrud berarti Namrud yang akan didakwai oleh Nabi Ibrahim itu adalah penguasa timur dan barat. Bayangkannya begini, nggak usah kita ketemu penguasa timur dan barat deh, ya kan? Yang hadir dalam kajian ini siapa yang sudah pernah bertemu dengan presiden? Mungkin ada. Pertanyaan berikutnya, ketika bertemu dengan presiden itu dalam rangka apa? Berdakwah, menyampaikan kebenaran, ya, atau hanya mungkin sekedar makan siang, makan malam, makan sore, makan pagi? Berat. Dan Nabi Ibrahim kala itu usianya masih muda lagi, baru diusir dari kaumnya. Beliau harus datang ke ibu kota Babilonia. Datang ke sana karena beliau terusir, ya, otomatis tidak punya apa-apa. Bayangkan ceritanya, jangan langsung ketemu raja gitu ya. Nah, kita enak aja kalau membayangkan ceritanya itu langsung begitu datang langsung ketemu raja, diterima di istana. Mau apa kamu Ibrahim? Enggak begitu. Nabi Ibrahim siapa yang kenal dulu? Tidak ada yang kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang dari Ur, sebatang kara, lepas dari kejaran kaumnya, masuk ke situ, maka pasti akan memulai hidup seperti layaknya manusia memulai kehidupan barunya. Apalagi itu di ibu kota, maka beliau harus menghidupi dirinya, harus mencari penghidupan, harus ini, harus itu. Ya seperti biasa, karena Nabi juga manusia. Bukan berarti banyak malaikat datang kepada beliau menawarkan makanan, tidak begitu, ya kan?
seperti manusia biasa, meniti karir, menjalankan segalanya, apa segala macam, sampai puncaknya baru kita lihat di ayat surah Al-Baqarah ayat 258. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 258 ini baru ada cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Namrud. Ya. Satu ayat yang di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat. Begini sahabat yang dicintai Allah. Langsung kita ke ayat ini bukan berarti ceritanya juga tadi semudah pindahnya ayat, tidak begitu. Di ayat ini diceritakan langsung Nabi Ibrahim sudah bertemu dengan Namrud. Ya. Di cerita ini diceritakan Nabi Ibrahim sudah langsung bertemu dengan raja negeri adidaya itu. Tapi sekali lagi, Nabi Ibrahim tidak serta-merta ketika datang ke Babylon itu langsung bertemu dengan raja itu. Tidak. Beliau harus mengawali karirnya, bukan mengawali karir, mengawali penghidupannya di kota itu. Ya, naik lagi, sampai bisa mendekat ke istana, sampai bisa masuk. Berarti kita bisa melihat di sini bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang yang begitu tangguh dalam segala hal. Bukan orang yang pandai mengeluh, ya, karena tidak ada yang diabadikan oleh Allah dari keluhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan mengatakan, ya Rob, saya hanya bertemu dengan orang-orang di kampung saya itu saja. Itu tidak berhasil membuat mereka untuk beriman. Dan ternyata kejaran mereka juga atau siksaan yang diberikan kepadaku juga cukup besar atau cukup berat. Bagaimana aku harus bertemu dengan raja ini? Nggak ada kalimat begitu. Perintah, kalimatnya sami'na wa ata'na. Memang ini perintah, aku jalankan. Dan ternyata inilah dia. Kalau kita melihat sahabat yang dicintai Allah, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika yang paling sering diceritakan ke kita kan momen ini. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar. Kok bisa ya kuat hatinya? Gitu kan. Momen ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kok kuat ya? Kita lihat. Dua momen yang sering diceritakan ke kita itu bukan simsalabim. Langsung Nabi Ibrahim begitu adanya. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim dididik oleh Allah melalui perjalanan-perjalanan hidupnya. Sehingga ketika nanti pada puncak kehidupannya, beliau menjadi manusia yang luar biasa tegar. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala masih uji kita. Karena ini merupakan bagian daripada pendidikan-pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga nanti pada masa di mana kita itu harus menjalani ujian yang inti, kita mampu untuk menjalankan itu dengan baik. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita. Jangan dibuat ujian yang datang itu sebagai momen untuk berkeluh kesah, putus asa, ya, hilang semangat, mengeluh pada Allah. Bukan. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Oh iya, Allah sudah ajarkan satu momen. Ya, kalau kita kan seringnya begitu dalam aktivitas kantor ya. Oh, seminar lagi, training lagi, pelatihan lagi. Keluar diharapkan lebih tangguh, sama. Kita juga begitu. Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak kumpulkan orang untuk ayo training, di-training sama Jibril, di-training sama Israel gitu ya. Enggak begitu. Tidak Allah utus malaikatnya yang mulia itu untuk mentraining manusia, tidak, tetapi Allah training manusia, Allah latih manusia itu melalui perjalanan hidup mereka. Maka jangan heran ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya wafat, ibundanya wafat, kakeknya wafat. Ya, ternyata ada rahasia di balik itu. Allah ingin mencetak Nabi Muhammad menjadi manusia yang tangguh dalam mental. Sehingga nanti ketika bertemu dengan momen yang betul-betul berat dalam kehidupannya, tidak langsung hancur begitu, tidak, tapi mampu untuk kuat. Itulah dia. Ya, itu yang kita lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa muda ujiannya sudah bertubi-tubi. Ya, banyak dari kita kan bilang kalau ini menjadi sebuah cerita kalau ini menjadi cerita bukan cerita dongeng tapi cerita romans gitu. Menjadi cerita novel gitu ya. Aduh, kasihan sekali ya, bertubi-tubi semuanya isinya gitu. Enggak, tidak ada kasihan. Karena dalam setiap ujian yang Allah berikan itu akan ada pahala yang akan didapatkan, dan dalam setiap ujian itu akan ada nilai yang akan diperoleh untuk bisa memperkuat dan memperbaiki
kualitas diri. Langsung Nabi Ibrahim sampai di hadapan raja. Ya, tadi sebagai pengantar saja, karena begini sahabat, kalau saya tidak ceritakan begitu, banyak orang yang mengiranya itu langsung Nabi Ibrahim datang di Babylon ketemu dengan raja, padahal tidak begitu kan. Untuk bisa bertemu dengan raja itu bukan sembarang orang bisa bertemu dengan raja, dia harus punya sesuatu dulu, dan itu yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dari seorang pelarian, dari seorang yang pergi dari kampungnya datang ke situ, tidak berjumpa dengan siapapun, memulai hidupnya sendirian, mampu untuk membuat sesuatu yang memberikan beliau kesempatan bertemu dengan Namrud. Ya, maka disampaikan alam tara, ya, pertemuan ini merupakan pertemuan yang istimewa sehingga Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pertemuan yang istimewa sehingga Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Ya, tidakkah kamu memperhatikan? Alam tara, ya. Tidakkah kamu perhatikan? Kalimat perhatikan berarti itu jangan cuma sekedar dibaca ya. Kalau kalimatnya itu perhatikan, maka tolong cerita ini hayati, resapi, dalami, fahami, gitu. Karena diminta untuk memperhatikan. Beda cuman kalau disuruh cuman lihat gitu ya. Coba lihat barang ini. Cuman lihat selesai. Tapi kalau guru kita bilang coba perhatikan barang ini. Oh, nah berarti lebih nih, bukan cuma dilihat semata. Sama ayat itu juga begitu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alam tara. Apakah kamu tidak perhatikan ilal ladzi, kepada yang haja Ibrahim, mendebat Ibrahim fi rabbih, tentang Tuhan. Siapa yang dimaksud? Namrud. Yang dimaksud Namrud. Karena kala itu ini momen di mana Namrud mendebat Ibrahim alaihissalam. Anda yang bernama Ibrahim, seorang pemuda yang namanya sudah begitu terkenal seantero Babylon, gitu bahasanya. Oh bisa Ustaz, ini gak ada kalimat begitu. Iya betul, tidak ada kalimat dan ucapan Namrud yang seperti itu. Tetapi kembali lagi, tidak akan mungkin orang bisa bertemu dengan Namrud, raja yang menguasai timur dan barat, kalau tidak memiliki kelebihan. Maka wajar Namrud minta Ibrahim dihadirkan. Kenapa? Kan sudah begitu tersohor namanya, begitu terkenal, sehingga Namrud ingin ketemu. Bagaimana Ibrahim ini? Ya, datangkan dia ke istana. Saya ingin berbicara. Bukan Nabi Ibrahim yang ingin bertemu kan? Karena Nabi Ibrahim kalau ingin bertemu bisa saja ditolak oleh Namrud. Tapi ini Namrud yang ingin bertemu dengan Ibrahim. Di situ sisi ketika kita lihat. Karena nggak mungkin kan Nabi Ibrahim ngomong sama Namrud, saya ingin ketemu dengan kamu. Besok siap kamu di istana. Siap. Saya Nabi. Kan semua orang pada tidak percaya. Ya, bahkan yang ada di kampungnya saja mengusirnya. Jadi label Nabi itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk bisa dengan mudah berjumpa dengan Namrud. Dari sini kita bisa melihat Namrud yang ingin tahu lebih dalam tentang Ibrahim, yang namanya itu sudah tersohor dengan segala kiprahnya, dengan segala tindak tanduknya, dengan segalanya. Maka langsung nih, an atahullahul mulka, ya, karena Allah sudah memberikan kepada Namrud ini kerajaan. Ini untuk sekedar menegaskan bahwa yang ditemui oleh Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar raja kawasan, bukan hanya sekedar raja komplek, tapi ini raja di raja, yang Allah berikan kekuasaan dari timur dan barat. Ya. Apa yang disampaikan? Qala Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Jadi ada masa, ya. Tentu tidak langsung begitu bertemu langsung komunikasinya begini, tidak. Tidak tiba-tiba Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Tidak. Pasti kan ada mukaddimahnya. Pasti ada pembukanya. Pasti ada perbincangan awalnya. Namrud bertanya pada Ibrahim, apa yang membuatmu itu begitu terkenal di antara rakyatku? Apa yang kau sampaikan? Karena kala itu, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim bukan membuat Namrud itu terpesona, bukan membuat Namrud itu terpikat, tidak, tapi membuat Namrud itu emosi, marah. Kenapa? Karena
Namrud kala itu menisbahkan dirinya atau menobatkan dirinya menjadi Tuhan yang harus disembah. Menjadi Tuhan yang harus disembah. Tiba-tiba ada seorang bernama Ibrahim datang ke negerinya menyampaikan bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah semata. Coba bayangkan. Ya. Ini kan pasti tuduhan-tuduhan negatif itu akan datang pada Ibrahim. Oh, ini yang menghina raja. Oh, ini yang tidak searah dengan raja. Oh, ini. Kenapa? Karena rajanya meminta pada seluruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Jadi bukan Nabi Ibrahim itu dengan mudah datang ke istana karena menjilat Raja Namrud, bukan. Ya, tapi ada sesuatu yang luar biasa lah. Ya. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika perdebatan sampai memuncak. Nah, di puncak perdebatan itu atau di puncak diskusi itu baru Allah ceritakan. Ingat ketika Nabi Ibrahim sampai pada kalimat rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku, wahai Namrud, adalah yang menghidupkan dan mematikan. Oh, Namrud nggak mau kalah. Qala ana uhyi wa umiit. Ibrahim, sebentar. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Tidak percaya? Panggil pengawalnya. Bawa dua orang. Datang Namrud mendekat kepada dirinya, pedangnya dicabut, tebas satu orang. Mati seketika. Disarungkan kembali pedangnya. Lalu dibilang sama Nabi Ibrahim kali itu, kau lihat Ibrahim? Aku membiarkan satu hidup dan aku mematikan yang satu. Aku hidupkan dan aku matikan. Berarti aku sama dengan Tuhan Ibrahim. Maka aku berhak untuk disembah. Kala itu Nabi Ibrahim melanjutkan, dan ini merupakan bahagian daripada bentuk kecerdasan. Nabi Ibrahim ingin mematahkan dalilnya Namrud, tapi bertahap. Nah, gitu. Tidak langsung ketika dipatahkan begitu nanti kesannya gimana? Enggak langsung supaya nanti dia tidak langsung ketika patah itu tidak ada kesempatan untuk berpikir. Ini teknik juga. Gitu. Makanya kalau di dalam ilmu psikologis itu kan ada teknik juga. Ada teknik mirroring, teknik apa, sehingga nanti dia menjadi bahagian yang membuat orang jangan langsung tiba-tiba patahkan begitu. Orang kan tidak terima. Sama Nabi Ibrahim juga begitu. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Nah, dia pasti akan begitu. Oh, oke. Anda bisa. Nah, sekarang lanjut lagi. Qala Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan lagi, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar. Baik, Namrud. Sampai di sini engkau sama yuhyi wa yumiit. Tapi Tuhanku, Dia yang menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau memang engkau sama dengan Tuhanku, wahai Namrud, besok terbitkan matahari itu dari barat. Fabuhita alladzi kafar. Ya. Bingung, buhit. Ya. Orang yang kafir ini jadi bingung. Kalimatnya buhita. Bingung, malu, apa segala macam. Ya. Tentu bukan hanya dengan satu dialog ini saja. Akan banyak sekali dialog-dialog yang sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang membuat Namrud kala itu nggak bisa lagi lah. Mati kutu, mati kata. Ayo Namrud. Bagaimana? Itu Tuhanku. Itulah dia kemampuan seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kala itu menjadi seorang pemuda. Masya Allah, kecerdasannya luar biasa. Ketika sampai pada seseorang, tidak langsung doktrin yang disampaikan, tapi diajak komunikasi. Bahkan kadang-kadang tidak jarang beliau itu seolah mengikut pada apa yang dilakukan oleh orang itu. Tapi setelah itu ingin menyadarkan dan ingin menjadi sarana hidayah. Kayak yang kemarin kita ceritakan, ada orang nyembah berhala. Berhalanya diajak ngomong dulu. Berhala diminta orang-orang untuk menunjukkan bagaimana itu berhala. Tapi ternyata ketika tidak bisa, baru Nabi Ibrahim masuk untuk bisa menegakkan hujah dan dalilnya.
Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, karena memang mereka tidak ada yang tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitulah dia. Itu dua momen di mana Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud dan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin bukan hanya sekedar itu. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mendapatkan perlawanan yang sama seperti perlawanan di kaumnya. Walau memang tidak diceritakan hukuman apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim ketika berjumpa dengan Namrud dan membuat Namrud itu malu, membuat Namrud mati kata, tidak bisa memberikan perlawanan apapun dari dialog antara Namrud dengan Nabi Ibrahim. Tetapi yang jelas, beliau terusir dari Babylon. Ya, beliau terusir dari Babylon, sehingga beliau harus pergi. Kala itu beliau pergi kemana? Beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke Haran. Sekali lagi tidak berhenti, baru saja mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pemerintah zalim. Ya, tekanan itu pasti bukan tekanan biasa. Kalau tekanan biasa, Nabi Ibrahim tidak keluar dari Babylon. Hukuman itu mungkin bukan hukuman biasa, karena kalau hukuman biasa Nabi Ibrahim tidak keluar dari Babylon. Tapi Nabi Ibrahim harus keluar dari Babylon ya. Beliau harus pergi dari sana. Akhirnya apa? Beliau pergi menuju ke sebuah negeri yang bernama Haran. Sebuah negeri yang bernama Haran. Sekarang Haran itu letaknya perbatasan antara Irak dan Turki, berjalan. Dalam beberapa riwayat disampaikan di sini beliau sudah berjalan bersama dengan Sarah. Ya. Jadi beliau menikah dengan Sarah itu di saat berada di Babylon. Berjalan bersama dengan Sarah menuju ke Haran. Di Haran itu ada tempat yang dituju, yaitu tempat saudaranya. Ada yang mengatakan yang dituju adalah tempat pamannya, ya, saudara ayahnya. Kita lanjut di ayat berikutnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang tentunya, tapi Allah langsung menceritakan dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 83. Silakan kalau sahabat ada yang punya mushaf, membawa mushaf ya, di surah Al-An'am, ini surah ke-6 ayat 75 sampai dengan 83. 75 sampai 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim sampai di Haran. Apa sih bangsa Haran ini? Apa aktivitas mereka sehingga Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke negeri ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami perlihatkan kepadanya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dipermudah oleh Allah untuk melihat tanda keagungan yang ada di langit dan di bumi. Ini salah satu isyarat bahwa Nabi Ibrahim itu diberikan kecerdasan yang Masya Allah, luar biasa dari segi akal. Sehingga beliau itu mampu untuk memiliki ilmu langit, ilmu bumi, ilmu angkasa, ilmu bintang, ilmu bulan, ilmu tumbuhan, ilmu itu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu terkenal dengan kekayaannya, Nabi Yusuf itu terkenal dengan kegantengannya. Nah, salah satu yang ada pada Nabi Ibrahim, selain yang lain, nanti akan banyak cerita yang menunjukkan bagaimana sifat dan watak Nabi Ibrahim. Karena begini sahabat, kita akan bisa melihat sifat dan watak para nabi itu dari cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata nabi ini sifatnya begini, nabi ini sifatnya begini. Dari cerita-cerita itu ya, ada namanya atlas kalau bahasa kita itu mungkin peta perilaku gitu ya, atau peta psikologis atau apa tentang para nabi. Jadi kita bisa melihat itu. Nabi Ayub itu bagaimana orangnya. Nanti kita kelihatan kalau di sini. Nabi Lut itu bagaimana orangnya. Nabi Ibrahim bagaimana. Nabi Ismail bagaimana. Nabi Ishak yang sama-sama saudara satu bapak. Apakah ada perbedaan sifat antara Nabi Ishak dan
Nabi Ismail. Itu terlihat dari bentuk cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini di sini ada isyarat bahwa beliau itu memiliki kecerdasan yang Masya Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kami tunjukkan kepada Ibrahim. Tunjukkan itu bukan Allah tunjukkan kepada Ibrahim, ini langit, ini bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada nabinya ini dengan kecerdasan berpikir. Sehingga Nabi Ibrahim itu memahami tentang ilmu angkasa, ya, ilmu ini. Modal bagi beliau nanti untuk mampu berdakwah. Di situ juga sebagai syarat seorang dai itu juga harus memiliki kecerdasan. Ya, andai misalkan secara IQ, namanya IQ ini kan tidak bisa di IQ itu ya, apa ya, tetap gitu ya. Oh, IQ-mu rendah, minum ini supaya naik, kan bukan begitu. Ini bukan seperti berat badan yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Ya, tapi bukan berarti itu menjadi landasan bagi kita ketika kita memiliki IQ yang rendah. Sudahlah, saya mah cukup begitu saja. Tidak, bekali diri. Ya, dengan kecerdasan, ya, ada kecerdasan akademis, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan dengan berbagai macam kecerdasan menjadi bekal bagi kita untuk berdakwah. Ya. Dilanjutkan, falamma janna alaihi al-lail. Ini sudah langsung beliau datang ke sana. Ya, ini datang ke kampung Haran namanya. Allah tidak ceritakan, Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan bagaimana itu keadaan kondisi kampung, bangsa itu bagaimana gitu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Ibrahim ke sana. Jadi Haran itu adalah satu bangsa di mana bangsa itu menyembah bintang. Ya, jadi betul-betul ya, lengkap sekali Nabi Ibrahim. Datang ke satu bangsa diminta untuk berdakwah, mereka yang menyembah berhala mendapatkan perlawanan. Datang ke satu bangsa yang menyembah rajanya, bahkan rajanya minta supaya dia disembah, mendapatkan perlawanan. Datang lagi ke satu bangsa, diminta untuk mendakwahkan kepada mereka, dan bangsa ini menyembah bintang. Ini bangsa ketiga berarti yang didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi sebelum beliau itu berdakwah di sana, di ayat ke-75 ini menegaskan kepada kita, Nabi Ibrahim diajarkan terlebih dahulu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tentang tata surya. Sehingga ketika masuk di kampung itu, masuk di bangsa itu, masuk di kota itu, masuk di negeri itu, beliau sudah mampu memiliki modal. Ya. Maka falamma janna alaihi, datanglah beliau ke kampung itu, ke negeri itu, bergaul dengan orang-orang yang ada di sana, komunikasi, bermuamalah biasa, sampai pada satu masa, momen ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika malam itu sampai, dan ketika malam telah gelap, ya, lalu dia melihat bintang. Ra'a kaukaban, beliau melihat bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhan. Oh, semua orang langsung, ya, betul Ibrahim, betul. Dengan kecerdasanmu ternyata kau mampu untuk melihat betul-betul mana yang benar, mana yang tidak benar bahasanya. Jadi ini metode mirroring namanya. Ya, bukan Nabi Ibrahim kala itu mengatakan atau dengan kesyirikan mengakui bahwa bintang itu sebagai Tuhan. Tidak sahabat, jangan salah. Ya, bukan juga pada fase pencarian. Nabi Ibrahim sudah tidak fase pencarian lagi. Orang ini sudah bangsa ketiga. Ya, bukan dalam fase pencarian ini. Ini sudah beliau sudah jadi nabi, beliau sudah memahami tentang ketauhidan, beliau sudah diminta untuk mendakwahkan. Jadi udah bukan fase pencarian. Karena kalau kita baca satu penggalannya aja ya mungkin gitu ya. Ayat ini kita baca dan tidak baca ayat yang lain, langsung oh ini masa pencarian Nabi Ibrahim. Wah gitu. Sehingga seolah ini nanti menjadi dalil bagi mereka yang masih mencari Tuhan. Saya belum yakin tentang Tuhan. Saya masih mencari Tuhan. Lalu dia sematkan dalil dari Nabi Ibrahim. Saya ingin menjadi Ibrahim. Masa pencarian mencari Tuhan. Salah Anda dalam menafsirkan. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari-cari Tuhan. Ya. Fase pencarian ini adalah fase mirroring. Bagaimana ketika beliau melihat ini bangsa sudah betul-betul masuk pada kejahiliahan yang sulit untuk dientaskan. Karena begitu mereka sudah mendarah daging menyembah bintang itu. Maka Nabi Ibrahim hanyut dulu pada mereka, larut dulu pada mereka. Seolah ini
menjadi bagian mereka, agar nanti akan lebih mudah. Nabi Ibrahim yang sudah terkenal pandai dalam tata surya, pandai dalam ilmu angkasa, pandai dalam ilmu bintang, tiba-tiba datang ke mereka, ternyata sama dengan mereka. Mereka sambut. Mereka sambut, mereka berbahagia, mereka apa? Datang satu momen di saat mereka semua menyembah bintang, mengatakan, ya inilah Tuhanku, inilah dia Tuhan. Mendapatkan sambutan. Tapi tidak begitu. Kenapa? Memang tujuannya bukan di situ. Tujuannya bukan di situ. Maka dilanjutkan di sini. Falamma afala qala la uhibbul afil. Begitu hilang pagi hari, semua orang kan pada datang dan tertuju pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, aduh mohon maaf ini. Apanya yang maaf wahai Ibrahim? Bintang yang kita sembah semalaman full, pagi ini hilang dari hadapan kita. Hilang, lenyap. Dan aku tidak akan menuhankan sesuatu yang lenyap. Rame itu mulai. Bagaimana bisa seperti ini Ibrahim? Bagaimana? Gitu. Tapi perlawanannya tidak terlalu patah. Kenapa? Karena sudah diawali dengan apa? Seolah tadinya bersama dan seolah tersadar. Jadi banyak juga di antara mereka yang akhirnya berpikir. Perkara hidayah atau tidak hidayah itu dari Allah. Tapi berpikir, iya juga. Capek saya semalam ini. Nyembah ini bintang, tapi pagi hilang. Rame seharian, Ibrahim diam. Membiarkan mereka untuk berdiskusi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'al qamar, malam hari keluar lagi. Di saat itu mereka sedang menyembah bintangnya. Maka Nabi Ibrahim datang kepada mereka dan mengatakan, ketika beliau melihat bulan bazighan, wah bulannya ini lagi dalam kondisi yang terang benderang, ya. Terbit terang benderang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Ini Tuhanku. Orang pada bilang dan tidak langsung patah. Oh ternyata Ibrahim juga ini sama tuh menyembah ini, cuman dia memang lebih besar sih punya kita, bintangnya ini kecil. Nah, Nabi Ibrahim langsung mengatakan, inilah Tuhanku. Terserah kalian mau ikut mana? Aku ini. Oh gitu. Aku ini, bukan itu kecil. Ini lebih besar. Inilah Tuhan. Mulai di situ, mampu untuk menciptakan keguncangan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Begitu itu hilang, baru Nabi Ibrahim masuk lagi pada ilmu berikutnya. Kalau tadi bintang hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak menyembah yang hilang. Ya, aku tidak menyembah yang hilang. Ini berilmu dasar aja. Ya, di hari berikutnya Nabi Ibrahim sudah menyampaikan, la illam yahdini rabbi. Ini kalau Allah tidak berikan hidayah padaku, maka niscaya aku akan menjadi orang yang zalim. Kalimat Allah sudah dimasukkan. Sudah mulai pada mendengar. Apa yang diharapkan oleh itu? Apa yang dimaksud oleh Ibrahim? Apa ya? Pagi hari rame, orang sudah mulai lebih emosi lagi. Maka tidak pakai tunggu malam, langsung Nabi Ibrahim, falamma ra'a asy-syamsa bazighan qala hadza rabbi hadza akbar. Sudah diam kalian, diam. Ini Tuhan. Matahari, dia lebih besar, terang, menyinari seluruh yang ada ini. Kalah itu bintang-bintang kalian. Begitu juga bulan yang tadi malam aku sembah. Kalah. Ini dia yang lebih besar. Maka aku sembah dia. Inilah Tuhanku. Dia lebih besar. Mulai orang juga nggak langsung serta-merta menyalahkan beliau. Tapi begitu hilang itu, malam menjelang, falamma afalat, dan ketika matahari terbenam, qala ya qaumi, baru di situ gongnya disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan, dari apa-apa yang kalian sembah, dan ini sebuah kesyirikan. Aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Baru di sini dimasukkan yang disampaikan. Kenapa kalian mendebatku? Aku pernah bersama dengan kalian. Aku pernah merasakan seperti apa yang kalian rasakan. Aku juga sama menyembah itu. Tapi aku sampaikan bahwa itu tidak ada. Itu hilang, itu kecil. Itu baru dimasukkan. Itu benda langit. Ada yang menciptakan. Bukan dia Tuhan. Yang menciptakan Allah. Jangan kalian sekutukan Allah. Baru di situ masuk.
Inni wajjahtu, baru terus masuk berikutnya lagi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku hadapkan wajahku ini bukan untuk bintang. Aku hadapkan wajahku ini bukan untuk bulan, bukan untuk matahari, tapi aku hadapkan wajahku ini lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Bicara langit dan bumi, jangan banyak bicara. Aku yang paling paham tentang itu di antara kalian. Nabi Ibrahim begitu, karena sudah dibekali tentang ilmu langit dan bumi. Mau cerita tentang bintang-bintang, aku lebih paham dari kalian. Mau cerita bagaimana pergerakan bulan, aku lebih paham dari kalian. Dan dengan ilmu yang ada padaku itu, aku mengetahui bahwa ini ada yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Sampaikan itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak akan mungkin menjadi orang-orang musyrik. Dengan pengetahuan yang sudah Allah sampaikan padaku, aku tidak akan musyrik. Di sini ya, wahajjahu qaumuhu, tapi kalau ceritanya nyaman-nyaman saja, akhirnya semuanya masuk Islam. Baik Ibrahim, kami ikut dengan agama tauhidmu. Mungkin ya itu bukan para nabi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajjahu qaumuhu. Kaumnya itu semuanya mendebatnya, membantahnya, melawannya. Qala atuhajjuni. Pokoknya dengan berbagai macam bantahan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kamu ingin mendebatku, padahal aku sudah diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Kalian ingin mendebatku, kalian ingin menyampaikan ilmu kalian untuk tidak bahasanya gitu ya. Untuk berbicara tentang apa yang kalian sembah saja masih belum mumpuni. Dan aku alhamdulillah hadani Rabbi, Allah telah berikan petunjuk padaku dan mengetahui tentang seluk-beluk apa yang kalian sembah itu. Wala akhafu ma tusyrikuna bih. Karena aku juga paham, jangan kalian takut-takuti aku dengan itu. Karena itu juga masuk bahagian daripada hajjahu qaumu. Bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim itu memberikan tekanan pada Nabi Ibrahim, kamu jangan sembarangan Ibrahim. Kalau kamu hina-hinakan ini bintang, kalau kamu hina-hinakan ini bintang, maka kamu akan mendapatkan penyakit, kamu akan mendapatkan keburukan, maka kamu akan mendapatkan ini. Ya, ini bintang tandanya untuk begini, ini bintang tandanya begitu. Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana wala akhafu ma tusyrikun. Aku tidak akan takut apa-apa yang kalian sekutukan. Enggak takut. Jangan takut-takuti aku. Aku udah tahu. Itu bintang bukan tanda orang ada yang mau meninggal. Itu bintang bukan tanda ada orang yang mau bangkrut. Itu bintang bukan ada tanda orang yang tidak. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya. Bahwa bulan, bintang, matahari itu ayat daripada ayat-ayat Allah. Dia tidak hilang karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang, melainkan itu merupakan bahagian daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selaras jadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang makhluk-makhluk yang ada di angkasa itu. Ciptaan Allah yang ada di angkasa raya. Ya. Maka beliau menyampaikan wala akhafu ma tusyrikuna bihi, aku tidak akan takut dengan apa-apa yang kalian sekutukan. Mau bilang apa kalian, aku tidak akan takut. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, tidak akan datang keburukan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah yang sudah meluaskan segala sesuatu dengan ilmunya. Afala tatadzakkarun, bukankah kalian mau? Kenapa kalian tidak mau berpikir, mengingat? Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku harus takut dengan apa yang kalian sekutukan? Aku harus takut dengan bintang itu, aku harus takut dengan ini, aku harus takut. Enggak. Bagaimana aku harus takut? Wala takhafuna annakum asyraktum billahi. Tapi kalian ini tidak takut kepada yang menciptakan itu semua. Itu bukan ada begitu saja, itu ada yang menciptakan. Terus disampaikan. Ya. Nabi Ibrahim menjelaskan wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Bagaimana kalian itu menakuti sesuatu tetapi tidak takut pada sesuatu yang memiliki segala sesuatu yang tidak ada tandingannya lagi. Ya.
fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kalau sudah begitu, mana yang bisa mendapatkan keamanan? Saya yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau kalian yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Sudah mulai ini dakwahnya dimasukkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ketahuilah, karena kala itu sedang ramai di tempat itu, kalau ada orang yang tidak menyembah bintang, maka dia akan sakit, maka dia akan mati, maka dia akan bangkrut, maka dia akan tanda-tanda semua dilihatnya dari bintang. Ya kan? Makanya kan di kita kan ada ilmu yang begitu kan. Hati-hati, ini kesyirikan yang sudah diperangi oleh Nabi Ibrahim sejak dari 3000 tahun yang lalu, sahabat. Ada yang zodiak tuh. Oh, ini bintang A, bintang B, bintang C, bintang C. Oh, kamu rezekimu begini, oh kamu begini, oh kamu begitu. Nabi Ibrahim sudah menegaskan di sini. Ya. Gimana kamu harus takut dengan yang seperti itu? Kadang-kadang aduh saya iya ya. Buat yang bintang ini pada bulan ini jangan banyak ke pasar. Gitu. Akhirnya dia ikuti. Bagaimana? Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Harusnya bagi seorang muslim begitu. Gimana aku harus takut dengan sesuatu yang seperti ini? Syirik. Ya, yang tidak ada nilainya dan tidak ada dasar dan dalil. Ya. Alladzina amanu, orang yang beriman dan belum mencampur imannya dengan kesyirikan, maka merekalah itu orang-orang yang senantiasa mendapatkan keamanan dan senantiasa mendapatkan petunjuk. Bukan karena masalah bintang, kamu lahir di hari apa, tanggal apa, bulan apa, bintangmu ini, rezekimu begini, nggak ada urusannya itu. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahimu ala qaumi. Itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat mereka-mereka yang kami inginkan. Inna rabbaka hakimun alim, karena sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Cerita penggalan. Setelahnya bagaimana? Nabi Ibrahim juga terusir kembali. Terusir dari kampung Haran itu dan beliau harus pergi. Tapi dengan izin Allah ada benih-benih yang luar biasa tumbuh dari keimanan orang-orang yang ada di Haran. Salah satunya saudaranya Haran sendiri masuk ke dalam Islam. Lalu keponakannya Lut juga masuk ke dalam Islam. Beberapa orang yang ada di sana juga masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika beliau sudah melihat itu dan ternyata ada perintah dari Allah untuk pergi dari sana, pergi menuju ke Baitul Maqdis, maka beliau berjalan menuju ke Baitul Maqdis bersama dengan istrinya tercinta Sarah yang senantiasa menyertai dakwah beliau. Naik turun, bagaimana perjalanan dakwah Sarah yang selalu ada di sampingnya. Tapi perjalanan kali ini menjadi lain karena Haran menitipkan putranya Lut untuk bisa ikut dengan Ibrahim agar terus bisa belajar tentang agama tauhid ini. Bagaimana perjalanan berikutnya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz Akbar, silahkan mungkin kalau ada yang ingin disampaikan yang lain dari Ustaz Akbar, silahkan. Jazakumullah khairan katsiran pada kita ucapkan kepada guru kita Ustadz Arifin Nugroho di atas penjelasannya tentang kisah Nabi Ibrahim ya, dari pertama setelah beliau terusir dari kampung halamannya, kemudian mendakwahkan raja yang memiliki kekuasaan dari timur dan barat, ini Raja Namrud. Kemudian setelah dari situ kita dapat mengambil ibrah juga bahwasanya salah satu dari cara untuk berdakwah tidak hanya dengan mendoktrin, tetapi juga bisa dengan cara berdialog, dan juga dipraktikkan juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan kaumnya yang berada di Haran. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin kita boleh persilahkan dulu guru kita untuk beristirahat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh beristirahat terlebih dahulu, boleh mengambil cemilannya atau mempersiapkan pertanyaannya yang tadi kan sudah mungkin ada, Ustaz, bagaimana kalau misalkan begini bisa ditulis di kolom live chat sembari mendengarkan saya menyampaikan pesan-pesan dari sponsor. Alhamdulillah ya. Ustaz Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadhol Ustaz, boleh minum dulu Ustaz.
Iya, boleh minum baba ada water, bubble goa water coffee. mungkin, atau ada Nah, sambil makan Hanina beras goa nih. coffee boleh juga Ya, sih. baba waternya Masya pakai Allah. pakai tumblernya Yukabat ya, yang masya Allah Masya itu Allah. ya, aduh, Masya nikmat Allah. rasanya. Masya Allah. Jadi sudah semuanya sekalian beramal untuk Palestina ya, Iya, Ustaz ini. semuanya Jadi harus mulai ada nilai minum, Palestinanya. betul, nilai amalnya untuk berjuang. Ya. Masya Allah. Jadi mulai minum, makan, sampai nanti keluar rumah gaya gitu. Kita membawa pesan-pesan untuk memperjuangkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, ini dia bubble water, air minum dalam kemasan yang didedikasikan 50% dari keuntungannya akan disalurkan untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Untuk info lebih lanjut atau pemesanan bisa di follow di akun Instagram yang sudah ada di layar ya, di bawah situ @babowater.id, dan juga tertera nomor bisa via WhatsApp. Alhamdulillah sudah tersedia 2 varian, yakni varian botol dan varian gelas. Ya, kemudian ada yang tadi juga sudah disebut oleh guru kita Ustaz Arifin, yakni Hanina beras premium, yaitu ini beras hasil karya petani Indonesia yang kita dedikasikan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi sembari kita membantu petani-petani lokal kita, tetapi juga sekalian membantu memakmurkan perjuangan untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Untuk info lebih lanjut dan pemesanan bisa juga di follow @haninaberas.id, dan juga ada nomornya yang tertera di situ di layar untuk pemesanannya. Ya, kemudian ada warung Palestina. Masya Allah ya, dari namanya saja sudah warung Palestina. Nah, apa ini warung Palestina? Warung Palestina ini suatu warung ya. Jadi di situ banyak ada menjual pernak-pernik Palestina, ada juga baju, ada juga buku anak, ada juga kurma, yang ini kebanyakan barang-barangnya kita bawa langsung dari Palestina untuk dijual ke saudara-saudara kita atau para jamaah yang berada di Indonesia. Ya, untuk info lebih lanjut bisa di follow di Instagram @warung.palestina, dan untuk pemesanan juga bisa via Instagram atau bisa di kontak di nomor yang sudah tertera di layar. Dan juga tidak kalah dengan Bubble Water dan Hanina, warung Palestina ini juga berbelanja, kalau kita belanja di warung Palestina, berbelanja untuk kemerdekaan Palestina. Masya Allah. Nah, kemudian bagi sahabat yang ingin menyalurkan infak terbaik untuk dakwah Arifin Nugroho Channel, bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7000700155. Untuk info kajian Ustadz Arifin Nugroho yang lebih lanjut, bisa dihubungi ke nomor 0877 8019 9387. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita sekarang beralih ke tanya jawab, insya Allah. Baik, silakan Ustaz. Ya, dari teman-teman apabila ada yang memiliki pertanyaan. Ya, sambil menunggu yang bertanya, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga Ustaz. Yang pertama, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah mensupport dakwah Arifin Nugroho Channel. Alhamdulillah. Ya, insya Allah semuanya itu akan kita salurkan untuk dakwah Arifin Nugroho Channel, baik itu dalam bentuk materi, video, tulisan dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan ini menjadi bahagian daripada dakwah dan bahagian daripada pahala sahabat sekalian yang ikut serta di dalamnya. Dan kemarin ada kuis ya yang kita berikan kepada sahabat sekalian, dan insya Allah hari ini juga ada kuis. Tetapi mohon maaf yang kemarin belum ada yang
benar jawabannya. Ya, belum ada yang benar. Kenapa kok Umar bin Khattab disebut atau diberi gelar Al-Faruq ya? Tapi intinya belum ada yang benar jawabannya. Insya Allah nanti yang benar jawabannya akan kita lihat di hari Kamis ya. Apa sih sebenarnya jawaban yang benar? Tapi kemarin belum ada yang benar, jadi belum ada yang bisa kita berikan hadiahnya. Insya Allah nanti akan ada juga hadiah berikutnya ya. Ada kuis berikutnya. Mudah-mudahan ada yang berhasil untuk bisa menjawab. Ada pertanyaan Ustaz Akbar? Silakan. Sudah ada pertanyaan Ustaz. Oh ya baik. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Ustadz, bolehkah kita memperhatikan karakter seseorang berdasarkan dia lahir di bulan apa, atau orang yang memiliki golongan darah apa, karakternya seperti apa? Ustadz. Kalau karakter yang dimaksud itu, ya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau karakter yang dimaksud itu adalah ramalan, tidak boleh. Contoh misalkan ini orang lahir hari Rabu. Ya, hari Rabu ini contoh. Atau gini, ini orang lahir akhir bulan. Wah, gemuk pasti rezekinya. Kenapa? Dia lahir pas gajian. Kan nggak maksudnya gimana tuh ya. Ini lahir tengah bulan. Wah, ini mesti orangnya susah ini rezekinya. Kenapa? Tuh orang udah lagi pada duitnya habis. Nggak bisa dia diartikan begitu, nggak bisa. Ya, kalau yang tidak masuk di akal tidak bisa ya. Contoh misalkan ini golongan darahnya O, terus apa yang bisa dia dapetin? Berarti dia rezekinya bagus. Gimana O rezekinya bagus? Apa hubungannya antara O dengan rezeki bagus gitu? Nah itu tidak bisa. Ya, jadi kalau umpama dilihatnya dari tanggal lahir apa segala macam itu tidak ada. Ya, tidak ada dan kita perlu untuk berhati-hati. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz Arifin atas jawabannya, semoga terjawab bagi penanya. Jadi untuk kuis kita perpanjang ya Ustaz? Ya, kita perpanjang, kita stop, kita ganti dengan kuis yang baru yang akan kita sampaikan di hari ini. Tetap masih sama caranya ya, tulis di kolom live chat atau di kolom komentar. Kalau memang sudah hilang ini nanti ya, kita akan tunggu pada hari Senin berikutnya. Mungkin saya akan sampaikan pertanyaannya ya Ustaz Akbar ya. Boleh Ustaz. Mungkin kalau yang kemarin jawabannya masih panjang Ustaz, ini kenapa disebut Al-Faruq? Jawabannya panjang jadi nggak ada yang benar. Oke. Kalau gitu saya coba minta dengan pertanyaan yang jawabannya mungkin lebih ringan. Ya, lebih ringan atau lebih pendek ya, gitu. Pertanyaannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Haran, beliau berdakwah kepada kaum yang menyembah bintang. Setelah itu beliau mendapatkan perlawanan dari kaumnya dan akhirnya harus pergi dari Haran menuju ke Baitul Maqdis. Beliau pergi dari Haran menuju ke Baitul Maqdis itu disertai oleh 2 orang. Siapa nama 2 orang yang menyertai beliau? Itu saja. Insya Allah sih harusnya ada yang mendapatkan hadiah dari Yukabat nih ya. Teman-teman yang belum punya Yukabat, ayo bismillah. Ini keuntungannya akan kita berikan untuk Palestina. Lagi minum, Masya Allah ya. Begitu minum ini Yukabat yang bisa terlihat itu ya. Apalagi nanti nih Palestina. Apalagi sajadahnya, lagi sholat apa segala macam. Nah insya Allah ya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Nggak tahu nih, dari satu paket ini nanti sahabat akan dapat hadiah apa. Ini satu paket premium ini kan, ya saya tidak kasih semuanya supaya nanti ke sahabat nanti ada mungkin dapat sajadahnya, ya mungkin dapat tote bag-nya, mungkin dapat tumblernya, mungkin dapat hand sanitizer-nya, mungkin dapat mungkin dapat maskernya. Pokoknya jawab dulu ya. Jawaban terbagus akan dapat barang premium dari Yukabat. Gitu Ustaz Akbar. Ya, tadi caranya tetap sama ya, di screenshot jangan lupa dan kasih ke nomornya Ustaz Akbar atau masukkan di Instagram masing-masing dan tag ke Arifin Nugroho 01. Ya, tadi saya ulangi pertanyaannya, siapakah yang membersamai Nabi Ibrahim selepas perjalanannya dari Haran? Ya, jangan lupa Bapak Ibu-ibu tulis jawabannya di live chat atau di
komentar videonya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lihat siapa yang menjawab ya, dengan tepat. Iya. Dan Ini dengan Ustaz, ini cara sudah yang ada yang benar. jawab kayaknya ya. Kayaknya sudah ada yang jawab karena mudah gitu kan. Jangan lupa mumpung belum hilang live chatnya langsung screenshot, cekrek gitu Betul, ya. betul, Ustaz. Disiapkan. Nah, nanti silahkan posting di Instagram masing-masing. Kalau yang nggak punya Instagram tidak perlu berkecil hati, kirim saja ke nomornya Ustaz Akbar. Insya Allah akan masuk bahagian yang menjadi peserta. Sah, Insya Allah. Insya Allah. Yang penting ada screenshot jawabannya di video Ustaz Arifin Nugroho. Bisa di live chat atau di kolom komentar. Jadi jangan lupa di screenshot. Jangan nanti tahu-tahu Ustadz saya jawab ini gitu. Ya itu tidak terhitung. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kan saya nggak mau ngasih gitu. Tapi saya mau cuman hadiahnya di Ustadz Arifin bukan di saya gitu. Jadi saya nggak bisa kasih. Alhamdulillah. Ya, ini sudah banyakan yang nanya, banyakan yang jawab daripada yang nanya. Masya Allah, sudah ada yang jawab ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang menang kalau kali ini, mudah-mudahan ada yang menang. Ya, insya Allah. Ini sekalian evaluasi ya, apakah dari tadi itu kira-kira Bapak Ibu pada fokus dengan kajian atau fokus dengan kopinya gitu Pak? Apakah jawaban bisa terlihat gitu? Betul. Tapi insya Allah kalau dari jawabannya ini ya insya Allah responnya positif lah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik. Sepertinya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, sudah habis, tidak ada pertanyaan lagi, Masya Allah. Sudah habis. Jadi mungkin bisa saya tutup ya, Ustaz. Baik, silakan. Pada malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah kajian virtual Arifin Nugroho Channel. Alhamdulillah sudah kita ikuti kajian kita pada malam hari ini bersama guru kita Ustadz Arifin Nugroho LC dengan tema Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Arifin Nugroho LC atas kesempatannya dan atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Kami dari tim Arifin Nugroho Channel memohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertemu di kajian virtual yang akan datang. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Ya. Wa iyyakum. Alhamdulillah.